Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Desi Lestari Eskom MM, dosen tetap program studi Strata 1 Bisnis Digital, program Sarjana Setia Amkop Makassar. Video ini sebagai pengenalan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2025. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah setiap semester. Pada semester ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah database system. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Setia Amkop Makassar, sehingga mata kuliah ini ada di setiap program studi bisnis digital di program sarjana. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS yang dimana terdiri dari atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas dasar-dasar sistem basis data termasuk konsep, model data, perancangan ERD, serta penggunaan SQL. Mahasiswa akan mempelajari cara merancang dan mengelola basis data untuk mendukung pengembangan aplikasi bisnis digital seperti e-commerce, sistem informasi, dan analitik data. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah dari database system ini sendiri adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem basis data termasuk komponen, arsitektur, dan peranannya dalam pengelolaan data digital. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis model data seperti relasional, hierarki, dan menerapkannya dalam perancangan database. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau bisa disebut dengan ERD sesuai dengan kebutuhan sistem informasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengelola integritas data dan menerapkan normalisasi hingga bentuk normal yang sesuai untuk menghindari redundasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan bahasa SQL atau Data Definition Language dan Data Manipulation Language untuk mengelola basis data relasional. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memanfaatkan sistem manajemen basis data atau bisa disebut dengan DBMS dalam pengembangan aplikasi berbasis data pada konteks bisnis digital. Adapun materi pembelajaran dari database system ini sendiri adalah yang pertama ada pengantar basis data, yang kedua komponen basis data, yang ketiga ada model data, yang keempat ada model ERD, yang kelima ada model relasional, yang keenam ada normalisasi, yang ketujuh studi kasus, yang kedelapan ada dasar SQL, dan yang kesembilan ada bahasa SQL lanjutan, dan yang terakhir pembuatan proyek sederhana. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pembelajaran dilaksanakan dengan kuliah tatap muka, tugas mandiri berbasis proyek, dan dalam pelaksanaannya menggunakan PPT dan berbagai aplikasi database seperti MySQL. Interaksi terjadi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa. Akhir pembelajaran melakukan asesmen dengan fokus pada kehadiran dan keaktifan dalam proses perkuliahan dan pengerjaan tugas mandiri berbasis proyek, yaitu merancang dan membuat database sederhana. Berikut ini adalah salah satu contoh proses pembelajaran dalam kelas pada mata kuliah database dengan topik bahasan pengantar basis data. Demikian pengenalan diri dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang selamat siang. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Baik, di pertemuan pertama kali ini saya akan memaparkan dan memberi kenalan kepada kalian tentang apa itu pengantar basis data. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memberikan informasi kepada kalian tentang bagaimana kontrak perkuliahan kita yang akan dilaksanakan kurang lebih 14 pertemuan. Nah, di kontrak kuliah ini saya membagi jadi 4 poin. Yang pertama itu adalah kehadiran. Persentasenya ada 15%.
Yang poin kedua adalah ada tugas. Ini nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Ini poinnya 25%. Dan yang ketiga ada UTS atau biasa disebut dengan mid test. Ini persentasenya 30%, dan yang terakhir itu adalah UAS, ujian akhir semester, atau biasa dikenal dengan final test. Ini poinnya 30%. Baik, ada yang ingin dipertanyakan tentang kontrak perkuliahan kita di awal ini? Tidak ada ya? Jadi kita masuk ke materi, yang dimana ada yang udah familiar dengan kata basis data? Bisa dijelaskan? Ayo. Ya, Eliana gimana? Dulu sempat belajar basis data. Yang saya tahu itu basis data adalah dia sekumpulan data yang saling terhubung, yang secara sistematis, dan datanya dapat diambil satu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa itu basis data selain Eliana? Ayo, ada tidak? Jangan tegang deh, jangan tegang, santai. Ada yang ingin tanya? Ini ada yang ingin memaparkan tentang basis data itu apa artinya? Oke. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur secara sistematis. Oke. Sudah, benar. Ada lagi sebelum saya lebih detail lagi menjelaskan? Udah cukup ya? Oke, jadi itu basis data sendiri terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Yang dimana basis data ini sendiri, basis itu artinya adalah fondasi, sedangkan data itu berupa dengan angka, total harga, dan lain-lain. Secara harfiah, basis data itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat diakses dan dikelola oleh perangkat lunak yang namanya DBMS atau Database Management System untuk mendukung kebutuhan informasi. Oke. Adapun ciri-cirinya dari database ini sendiri, yang pertama ini adalah terstruktur dan terorganisasi, yang kedua adalah tersimpan secara digital, yang ketiga adalah dapat diakses dan dimodifikasi dengan efisien, dan yang terakhir ini adalah ciri-cirinya dikelola dengan perangkat lunak khusus. Ya. Saya ingin tanya kepada kalian sekarang, kenapa kita perlu belajar database system di dalam jurusan kalian, bisnis digital? Ada yang bisa memaparkan? Ya. Mengapa yang dibutuhkan itu, yang menurut saya, karena di dalam membangun bisnis, apalagi di dunia digital, itu kita bergelut sama yang namanya data. Nah, ini harus kita bisa olah sendiri. Harus kita tahu ini mau diapakan, disimpannya di mana, seperti itu. Ya, benar. Jadi kenapa kita sendiri ini perlu, saya memberi kalian materi tentang database sistem ini sendiri agar nanti kedepannya kalian tahu dasar-dasar data yang harus dikelola di dalam misalnya bisnis kalian. Kalau tidak kita tahu, bisnis kalian tidak bisa berkembang dengan cepat. Selain itu, alasannya adalah lebih mengefisiensikan pertama waktu, yang kedua adalah biaya. Jadi jika misalnya kalian sudah menguasai database, kalian tidak perlu mengundang seorang IT seperti itu. Oke. Adapun fungsi dan manfaat basis data dalam bisnis digital ini sendiri, yang pertama itu penyimpanannya terpusat, yang dimana artinya semua data penting perusahaan disimpan dalam satu sistem yang mudah diakses dan dikelola. Dan yang kedua, fungsi dan manfaatnya ini adalah kemudahan akses data pengguna dapat mencari, melihat, dan memperbarui data secara real time. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional yang seperti saya sebutkan di sebelumnya, atau proses bisnis seperti penjualan, pembelian, dan stok barang dapat berjalan otomatis. Dan yang terakhir, ini fungsi dan manfaatnya dari database ini sendiri, analisis dan pelaporan data historis dapat diolah untuk mendapatkan wawasan bisnis melalui laporan. Oke, selanjutnya kelebihan dari basis data ini sendiri saya paparkan di materi ini. Ada kurang lebih 6 poin. Yang pertama itu adalah mengurangi
redundansi data yang dimana artinya basis data dirancang untuk menghindari pengulangan data yang tidak perlu dan normalisasi. Selanjutnya yang kedua itu contohnya dari mengurangi redundasi data itu contohnya data pelanggan tidak perlu ditulis berulang di setiap transaksi. Jadi kalian tinggal menginput datanya otomatis sudah masuk di dalam database kalian. Kalau misalnya manual kan kalian misalnya si A membeli barang B dan nanti berulang jadi ini gunanya untuk pemanfaatan database ini sendiri. Selanjutnya, yang kedua ini adalah menjaga konsistensi dan integritas data, yang dimana contohnya itu data nama pelanggan di tabel pesanan akan selalu sesuai dengan data di tabel pelanggan. Jadi kalian tidak perlu lagi menginput data secara manual. Dan kelebihan yang ketiga ini adalah keamanan data lebih baik, yang dimana basis data mendukung sistem hak akses hanya user tertentu atau pengguna tertentu yang dapat melihat atau mengubah data. Contohnya hanya admin yang bisa menghapus data dan transaksi. Kelebihan yang keempat ini adalah akses data cepat dan lebih efisien, yang dimana dapat dicari, difilter atau diproses dengan cepat menggunakan bahasa query seperti SQL. Contohnya mencari pelanggan dengan pembelian tertinggi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan kelebihan basis data yang kelima ini mendukung multi-user access, yang dimana beberapa pengguna dapat mengakses dan bekerja dengan data secara bersamaan tanpa konflik. Contohnya ini banyak kasir bisa input data transaksi pada sistem POS secara bersamaan. Dan kelebihan yang terakhir, yang keenam, ini adalah kemudahan dalam backup dan pemulihan data. Database Management System menyediakan fitur untuk pencadangan atau bisa disebut dengan backup dan pemulihan atau bisa disebut dengan recovery data secara otomatis. Contohnya jika sistem crash atau error, data bisa dipulihkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, baik, ada yang tahu untuk masuk lagi lebih dalam, ada yang tahu tentang komponen basis data? Dedek? Ada yang tahu? Oke, saya bantu. Yang pertama itu adalah data. Data itu kita sangat perlu datanya untuk diinput. Ya kan, kalau misalnya nggak ada datanya nggak mungkin kita bisa nginput. Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Mungkin ada yang kenal dengan familiar dengan hardware. Ada yang bisa disebutkan apa itu? Salah satunya. Ya benar. Ada lagi? Ya sama. Oke, ada lagi? Perangkat keras, hardware. Ayo. Selain laptop, komputer. Hard disk termasuk atau tidak? Oke, hard disk. Kalau kayak semacam flash disk masuk perangkat keras? Ya, benar. Jadi perangkat keras seperti yang adik-adik sudah sebutkan itu contoh-contohnya yaitu komputer, laptop, hard disk, flash disk dan jaringan internet seperti wifi itu juga termasuk dengan perangkat keras. Oke. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Ada yang tahu perangkat lunak yang biasa digunakan di database ini sendiri? MySQL, oke? Ya, Exam. Ada lagi? Windows. Itu sistem operasi deh. Perangkat lunaknya? Udah? Jadi sudah sebagian udah paham ya apa-apa perangkat lunak yang akan digunakan di database ini sendiri. Ada SAM, ada MySQL, ada juga SAM. Oracle juga termasuk, MariaDB juga itu termasuk dengan perangkat lunak yang akan digunakan nantinya. Pengguna atau user ini seperti admin, programmer, dan end user. Dan yang terakhir ini komponennya adalah prosedur, aturan atau langkah-langkah untuk mengelola data ini sendiri. Baik, aplikasi dari basis data ini juga bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin ada yang lebih yang bisa familiar dengan aplikasi apa saja seperti yang dipakai di rumah sakit. Ada lagi yang tahu tentang aplikasi ini biasanya digunakan di mana? Kasir. Oke, apa lagi? Sekolah, benar. Apa lagi? Ada lagi? Kalau misalnya di Gojek itu perlu nggak pakai aplikasi database? Ya, oke. Kalau Shopee
familiar kan dengan kalian semua, pasti nggak ada yang tidak menggunakan Shopee di zaman-zaman kalian ini, ya tidak? Oke. Jadi aplikasi basis data yang ada yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sistem informasi akademik yang digunakan untuk mencatat data mahasiswa, nilai, jadwal kuliah, KRS, dan presensi. Contohnya ini Siakat. Ya. Yang kedua itu adalah e-commerce yang sudah saya bilang di awal tentang yang tadi saya bahas. Penggunaan Shopee itu adalah menyimpan data produk, transaksi, pelanggan, pengiriman, dan riwayat belanja. Itu contohnya di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan yang ketiga ini ada perbankan digital, mencatat data rekening, transaksi, pinjaman, dan nasabah. Contohnya itu BCA Mobile, Living Mandiri, mungkin familiar juga di kalian semua ya. Dan yang keempat itu ada perpustakaan digital, yang dimana contohnya aplikasinya e-perpus atau sistem perpustakaan sekolah atau kampus. Yang kelima ini adalah sistem rumah sakit untuk mengelola data pasien, dokter, jadwal operasi, dan riwayat medis. Ini contohnya sistem rekam medis elektronik atau EMR. Dan yang keenam ini adalah aplikasi transportasi online, menyimpan data lokasi pengguna, driver, rute, dan pembayaran. Contohnya itu yang tadi seperti saya bilang, Gojek, Grab, Maxim. Dan yang ketujuh itu ada aplikasi kasir dan stok barang, itu namanya POS system yang seperti adik bilang tadi ya, kasir. Itu contohnya Moka, aplikasi Moka, aplikasi POS, dan lain sebagainya. Oke, saya memaparkan juga, memberi kenalan kalian tentang apa itu database management system, yang dimana pengertiannya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data dengan mudah dan efisien. Contohnya sudah disebutkan adik yang tadi di depan ini sudah bilang kalau contoh aplikasinya itu adalah MySQL, ada SAM, ada Oracle, dan ada MongoDB, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini saya juga memaparkan tentang komponen dari database management system. Jadi itu komponen basis data dengan komponen database management system itu berbeda ya adik-adik. Jadi komponen database management system ini lebih ke perangkat lunaknya, yang dimana seperti contohnya query processor, ini menangani perintah SQL dari user. Yang kedua ada storage manager, ini mengatur menyimpan data di disk. Yang ketiga ini ada transaction manager, ini gunanya untuk mengelola transaksi agar aman dan konsisten. Yang keempat itu ada buffer manager, ini gunanya mengelola data yang disimpan sementara di memori. Dan yang selanjutnya ada metadata katalog, ini menyimpan dan data tentang struktur database secara skema atau sistematik. Dan yang terakhir ini ada authorization manager, ini mengatur hak akses dan kegunaannya. Adapun fungsi dari DBMS atau Database Management System ini adalah ada 6 poin saya paparkan. Yang pertama itu adalah menyimpan data secara terstruktur dan efisien. Yang kedua, mengakses data dengan cepat menggunakan query atau contohnya seperti SQL. Yang ketiga itu adalah memperbarui data, seperti perintah-perintahnya itu contohnya edit, hapus, ditambahkan. Nanti kita akan saya paparkan lagi di pertemuan selanjutnya mungkin. Dan yang keempat ini menjaga keamanan dan privasi data. Dan yang kelima mengontrol akses pengguna. Dan yang terakhir mencegah redundasi dan inkonsistensi data. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yang dimana saya harap bisa dikumpul di 3 hari setelah pertemuan kita ini. Nah, nanti adik-adik saya minta untuk membuat contohnya misalnya Tokopedia. Kita bahas tentang Tokopedia, yang dimana bagaimana sistem database-nya berjalan. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Nanti tugasnya itu dibikin dalam tabel dan dikumpul dalam bentuk PDF. Ya. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik tentang tugasnya? Sebelum saya akhiri. Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Jangan tegang deh, santai-santai. Oke? Sudah cukup jelas ya tentang tugasnya. Saya harap adik-adik bisa kumpul di 3 hari ke depan.
Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang model-model yang ada di dalam database management system. Ya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin saya absen dulu ya. Adik-adik yang ada di sini. Jeremy hadir? Nggak ada. Adisti Ningsih? Oke. Muhammad Fajar Kurniawan? Oke, ini yang aktif ya tadi ya. Muhammad Fadli Amar? Nggak ada. Keisha Lili? Oke. Muhammad Sadang Agus Hussein? Nggak ada. Eliana? Nah, ini juga yang tadi sudah ini ya, paham dengan dasar basis data. Terus Ainaya? Nggak ada. Ahmad Fauzan? Oke. Muhammad Zulfikar? Oke. Hilmawan? Oke. Teguh? Indriani? Oke. Irmawati? Oke. Hadir semua ya sekarang ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi di awal deh. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Di sini saya akan membahas tentang model database management system. Baik, itu saja Dede. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, demikian tadi video ringkas terkait metode pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah database system di pertemuan pertama dengan tema pengantar basis data. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.